Episode dimulai, Rapi mengatakan, "Ya, kakak ipar benar. Sipa benar-benar masih hidup." Suman berkata, "Benarkah Sipa masih hidup? Dan kalian menyembunyikan hal sebesar ini dariku. Aku bisa merasakan kehadirannya dan dia berada di sekitarku. Tetapi kalian menjauhkanku darinya. Bagaimana mungkin kalian tega melakukan hal itu? Dan di mana putraku sekarang?" Tiba-tiba sosok Sipa pun muncul. Suman, Dev, dan Gautam langsung terpaku, lalu air mata mereka pun pecah. Dev tidak kuasa menahan diri berlari memeluk Sipa dengan sangat erat, lalu diikuti Gautam yang ikut menangis haru. Sipa kemudian meraih tangan Suman, lalu memeluknya dengan rasa rindu yang menyesakan. Gautam berkata, "Dara, Rapi, jadi kalian berdua sudah tahu sejak awal. Bahkan Bibi Kanta benar ketika bilang melihatmu dengan Sipa dan kalian sengaja menutupi ini semua." Suman mengatakan, "Dara, Rapi, aku percaya pada kalian, tetapi kalian justru menyembunyikan kebenaran dari seorang ibu." Sipa berkata, "Jangan salahkan mereka, Bu. Semua ini demi keselamatan keluarga kita." Risita mengatakan, "Kak, kalau dari awal kita buka semuanya, maka justru lebih berbahaya." Suman berkata, "Apa kalian pikir ini permainan Sipa anakku? Kalian mempermainkan hatiku. Kalau begitu pergilah semua dari rumah ini." Sipa mengatakan, "Bu, dengarkan aku." Suman pun dengan tegas memotong pembicaraan Sipa. Gautam berkata, "Sipa harus ikut denganku sekarang. Kita hadapi kebenarannya bersama." Suman mengatakan, "Gautam, mau kau bawa Sipa kemana?" Gautam berkata, "Dev, hubungi polisi." Dara mengatakan, "Jangan Gautam." Dara mengatakan, "Jangan Gautam, kita tidak bisa melawan hukum. Karena itu aku mencari jalan tengah, menjual rumah, melunasi uang kompensasi, lalu membawa Sipa kembali secara sah." Suman berkata, "Kalau itu alasannya, kenapa kau tidak bilang padaku? Aku rela menjual tubuhku sekalipun demi menyelamatkan anakku." Gautam mengatakan, "Dara, aku beri waktu 24 jam. Kalau masalah ini belum selesai, maka aku sendiri yang menyerahkan Sipa kepada polisi, sekalipun kita harus mendekam di penjara." Dara berkata, "Tetapi bagaimana bisa mengatur uang sebanyak itu dalam satu hari?" Sipa mengatakan, "Kita tidak perlu menjual rumah. Kita bisa menggunakan tanah. Walau sudah dirampas, tetapi kita masih ada cara untuk mengambilnya. Karena itu kita hanya perlu rencana lain." Dara berkata, "Sebelum itu kita harus membuat Bibi Prapula diam." Dara pun segera mengirim pesan. Di sisi lain, Prapula benar-benar membawa polisi datang di rumahnya. Dara dan Rapi pun menyusul dengan tergesa. Rapi mengatakan, "Bi, semua akan baik-baik saja." Dara pun memperlihatkan foto di mana Prapula sedang memberi makan Sipa. Prapula pun menjadi panik dan buru-buru menyembunyikan kemeja Sipa, lalu pura-pura merasa pusing dan berteriak palsu, "Sipa ada di sini." Dia lari ke sana. Inspektur berkata, "Prapula, sudah hentikan sandiwaramu." Akhirnya inspektur dan polisi pergi dari rumah Prapula. Dara mengatakan, "Bi, jangan macam-macam, kalau tidak foto ini akan kukirim ke polisi." Dara dan Rapi segera membaringkan Prapula di sofa. Sementara Prapula pun terpaksa diam dan pura-pura patuh. Tidak lama setelah itu, Kamini melepon Prapula sambil berkata, "Prapula, apa kau benar Sipa masih hidup?" Prapula mengatakan, "Ya, aku akan membuktikan bahwa Sipa masih hidup." Sementara di rumah Pandia, keluarga Pandia sibuk menyusun strategi menghadapi Jevanlal. Dev penuh semangat mengusulkan membuat video viral untuk menjatuhkan Jevanlal. Gautam mengatakan, Jevanlal itu licik dan rencana itu tidak cukup. Risita berkata, "Bukankah orang akan takut dengan hantu? Karena itu kita bisa menakuti Jevanlal dengan menyamar sebagai hantu." Suman mengatakan, "Baiklah, kita lakukan bersama. Kali ini keluarga Pandia akan melawannya dengan cara yang berbeda." Tetapi tanpa sepengetahuan mereka, Prapula yang baru datang pun mendengar semuanya dan berpikir, "Bagus, aku akan gunakan cara ini." Saat hendak mengambil ponselnya untuk menelpon Kamini,
ini. Tiba-tiba ponsel itu pun terjatuh ke lantai. Semua keluarga Pandya serentak menoleh pada Prapula. Prapula dengan wajah panik menggenggam ponselnya, lalu berlari keluar dari rumah keluarga Pandya. Rapi pun berusaha mengejar Prapula. Prapula berkata, "Rapi, aku tidak mau mendengar apa-apa darimu." Dara pun segera muncul menghadang langkah Prapula dan mengatakan, "Bi, kalau kau ingin bukti soal Sipa, maka ikutlah denganku, dan aku sendiri yang akan menunjukkan kebenaran padamu tentang Sipa." Prapula berkata, "Dara, lepaskan aku. Kalau tidak, maka aku akan membuka semua rahasiamu pada polisi dan orang-orang di luar sana." Keributan itu menarik perhatian Suman sambil mengatakan, "Diam Prapula, Sipa, bawa dia ke kamar dan kunci di sana. Jangan beri kesempatan sedikit pun padanya." Tanpa membantah, Sipa melaksanakan perintah Suman. Malam harinya, semua anggota keluarga Pandya menyiapkan rencana besar mereka untuk melawan Jeevanlal. Gautam berpikir, "Jeevanlal, malam ini waktumu berakhir. Semua kejahatanmu akan kami hentikan." Di sisi lain, Jeevanlal berpesta minuman dengan para anak buahnya dan sambil berkata, "Besok tanah keluarga Pandya akan resmi menjadi milikku, dan tidak seorang pun bisa menghentikan rencana ini." Tetapi tanpa mereka sadari, Sipa mendengar semua ucapan Jeevanlal, dan Sipa pun segera berlari melapor kepada Suman dan Gautam. Suman mengatakan, "Sipa, jangan cemas, karena malam ini kita akan membalasnya, dan kita akan ambil kembali apa yang menjadi hak keluarga kita." Tiba-tiba muncul sosok menyeramkan berpakaian ala Manjulika. Sipa terkejut sambil berkata, "Siapa itu?" Suara musik mencekam pun mengalun membuat bulu kuduknya pun merinding. Saat sosok itu mendekat, ternyata wajah Rapi terlihat di balik kostum tersebut. Sipa berkata, "Rapi, mengapa kau berdandan seperti itu?" Suman mengatakan, "Rapi, fokuslah pada tujuan kita, dan Jeevanlal harus kita buat takluk malam ini." Tidak lama kemudian, Dara juga datang dengan tampilan menakutkan. Gautam berkata, "Sipa, kau ada benarnya. Setelah menikah, para istri memang jadi terlihat seperti hantu." Tiba-tiba Deb muncul tergesa-gesa sambil mengatakan, "Cepat, waktunya hampir tiba." Sipa berkata, "Deb, kau yang mengemudi, dan kami harus masuk sekarang juga." Dengan penyamaran menyerupai hantu, keluarga Pandya mendekati Jeevanlal. Suman berjalan paling depan dengan tatapannya menusuk ke arah para pria yang sedang berpesta. Jeevanlal mengatakan, "Dasar tolol, kalian pikir bisa menakutiku? Dulu aku berhasil mengusir hantu dengan asap cabai merah, dan aku tahu mantra hantu yang tidak akan pernah bisa menyentuhku." Jeevanlal pun melambai tangan agar anak buahnya terus menari dan minum. Keluarga Pandya pun mencoba menambah kengerian. Sebagian anak buah Jeevanlal pun mulai gelisah lalu melarikan diri ketakutan. Namun Jeevanlal tetap berdiri dengan congkak. Di sisi lain, Prapula yang terikat di rumah Pandya berjuang melepaskan dirinya. Dan setelah beberapa saat, Prapula berhasil membebaskan dirinya dari ikatan keluarga Pandya. Kembali ke lokasi, Jeevanlal sibuk mencari cabai merah untuk mengusir hantu. Namun tiba-tiba Dara muncul dengan wajah yang seram di hadapan Jeevanlal dan menyorotkan cahaya ke wajahnya sambil mengatakan, "Kembalikan tanah keluarga Pandya atau hidupmu sendiri yang jadi taruhannya." Namun Jeevanlal pun cepat-cepat membakar cabai dan asap pun mulai mengepul. Tetapi Sipa dengan cerdik menyalakan kipas besar hingga asap itu pun berbalik kepada Jeevanlal. Jeevanlal pun menjerit kesakitan. Di sisi lain, dengan penuh semangat Prapula menjawab telepon Kamini. "Aku tahu lokasi mereka, dan cepat datang dengan polisi." Prapula pun bergegas keluar dari rumah Pandya. Di lokasi, Sipa berdiri gagah di depan Jeevanlal sambil mengatakan, "Jeevanlal, hari ini semuanya akan berakhir. Kembalikan tanah keluargaku atau aku yang akan menjatuhkan dirimu." Jeevanlal pun mundur karena ketakutan. Sementara Dara dan Rapi ikut mendekat. Satu persatu anggota keluarga Pandya mengepung Jeevanlal dengan tatapan mereka penuh kemarahan sekaligus kepuasan.
Tubuh Jevandal pun bergetar dengan hebat karena benar-benar terkepung tanpa jalan keluar.